Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Ruben Amorim diharapkan untuk mempercepat perkembangan Sido Obi Martin setelah mendapat sambutan hangat dari pelatih muda Manchester United mengenai sang striker. Jason Wilcox dan Darren Fletcher diyakini telah berbicara dengan Amorim tentang Sido Obi Martin. Mereka berencana untuk mengintegrasikan remaja itu ke dalam beberapa pertandingan U21 serta beberapa sesi latihan tim utama untuk mempersiapkannya menghadapi tim senior. Wow, menarik ini ya. Pemain muda berusia 16 tahun asal Denmark yang sebelumnya bermain bersama Arsenal di musim kemarin. Akhirnya sekarang prosesnya lebih dipercepat ya, dan sepertinya pihak dari manajemen Manchester United benar-benar melihat potensi yang sangat besar dari Sido Obi Martin. Ya, meskipun usianya masih 16 tahun, kalau kita lihat dari beberapa pertandingan yang dijalani U18, Sido Obi Martin ini terlihat kayak pemain yang sangat haus akan gol gitu loh. Insting dalam mencetak golnya itu menurutku sangat tajam untuk pemain seusianya. Bahkan di laga debutnya saat melawan Everton kalau nggak salah, di bawah 15 menit dia mencetak hat-trick. Tapi yang menjadi kekurangan dari Sido Obi Martin menurutku sisi kerjasama timnya ya. Kayak lebih maruk aja sebagai seorang striker. Tapi untuk pemain yang masih sangat muda, masih sangat minim pengalaman, itu masih bisa dikelola lagi, masih bisa dikembangkan, dan harapannya Ruben Amorim ini bisa lebih memaksimalkan potensi dari Sido Obi Martin. Ya, secara perlahan memang di sini kita bisa melihat juga ya peran dari Jason Wilcox. Nah, seorang direktur teknis Manchester United yang membuat gaya pakem dari para pemain Manchester United mengurusi terkait hal-hal yang bersifat teknis, dan mulai dari skema permainan dari pemain-pemain akademi lalu untuk tim senior, tim utama, itu semua harapannya skemanya serupa, tidak ada perbedaan skema. Makanya kalau misalkan dari pemain akademi nanti dimasukkan ke tim senior, itu tidak perlu beradaptasi terlalu lama karena secara skema semuanya itu sudah ditata dengan rapi, sudah sesuai antara tim akademi dan juga tim senior. Begitupun peran dari Darren Fletcher selaku penghubung antara tim akademi dan juga tim utama atau tim senior. Nah, Darren Fletcher nanti akan apa ya, memberikan masukan atau meyakinkan dan juga memberikan jalur. Nah, dari pemain-pemain akademi ini apakah memang layak untuk naik level. Nah, kalau si Obi Martin ini kan dari U18 dirasa dia memang secara potensi sangat besar, sangat layak untuk dikembangkan lagi dan bisa dipercepat lagi progresnya. Akhirnya dia beberapa kali nanti akan diintegrasikan dengan tim U21. Nah, kalau di tim U21 dia bisa beradaptasi lebih cepat, tidak menutup kemungkinan dia akan dimasukkan ke tim utama atau tim senior. Ya, usianya masih sangat muda ya, 16 tahun. Ya, kemarin kita sudah melihat Godwill Kokunki ikut latihan bersama tim senior. Dan selain Kokunki juga kita masih ingat nama-nama seperti Harry Amas, itu juga secara usia masih 16-17 tahun. Kalau memang memiliki bakat yang luar biasa, sangat potensial, maksudku ya nggak ada alasan untuk tidak dipromosikan dengan tim utama. Selama pemain-pemain muda ini bisa beradaptasi, bisa menunjukkan progres yang signifikan, menurutku Ruben Amorim juga sangat terbuka untuk memainkan para pemain dari akademi. Ya, dari awal kedatangannya ke Manchester United sih aku sudah nggak sabar ya untuk melihat progres dari Sido Obi Martin. Ya, karena pemain ini menurutku salah satu pemain yang akan menjadi
bintang ya, harusnya ya akan menjadi pemain yang bersinar bersama Manchester United, karena untuk saat ini memang untuk manajemen sudah dirombak, pelatih sudah baru beserta jajaran stafnya, dan aku melihat untuk musim-musim ke depan ini Manchester United sedikit memiliki harapan ya. Ya kita nggak mau bilang harapannya sangat besar karena nggak mau berekspektasi terlalu tinggi, tapi paling tidak secara struktur itu sudah mulai dibenahi. Nah, harapannya ketika struktur mulai dibenahi, pelatih sudah diganti, jajaran stafnya sudah sesuai dengan pelatih, ya perlahan performa pemain harusnya lebih stabil, lebih konsisten, lebih bisa menunjukkan progres. Nah, harapannya seperti itu. Ya mari kita tunggu perkembangan dari si Obi Martin ini, apakah dalam waktu dekat ini dia akan segera dipromosikan dengan tim utama atau harus adaptasi lebih lama dulu dengan tim U21. Nah, menarik ini ya. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Sumber-sumber terdekat mengatakan Ruben Amorim sangat menyukai Amad Diallo. Ada kemungkinan besar Amad akan tampil menonjol di bawah sistem Ruben Amorim dengan posisi awal pada hari Minggu tampak masuk akal. Sebenarnya aku sendiri sudah nggak kaget dengan penampilan Amad Diallo dan sudah memprediksi bahwasanya Amad Diallo ini kalau kita lihat di video-video sebelumnya, aku sudah bilang bahwa ini orang pasti akan jadi pemain inti di bawah Ruben Amorim. Karena skillnya yang menurutku sangat oke, nggak menye-menye, terus ya sebagai seorang winger kanan menurutku atribut yang dibutuhkan itu sangat sesuai dengan kebutuhan Ruben Amorim. Dan dulu yang aku heran, ya pemain sebagus Amad Diallo kenapa nggak mendapatkan menit bermain yang layak gitu loh waktu masih bersama Erik ten Hag. Justru lebih banyak memainkan Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, tuker aja kanan kiri, Amad nggak pernah dapat tempat yang layak, nggak pernah tampil sebagai pemain reguler. Padahal sejak pramusim dia sudah menunjukkan loh bahwa dia adalah satu pemain yang progresnya sangat nyata, sangat signifikan. Dan secara permainan di tiap pertandingan itu yang paling konsisten menurutku. Banyak peluang yang tercipta, banyak sentuhan di dalam kotak penalti. Tapi kenapa nggak diberi kesempatan yang lebih banyak ketika masih bersama Erik ten Hag? Nah, sekarang situasinya pasti akan berbeda. Ruben Amorim pasti melihat skill yang cukup istimewa di dalam diri Amad Diallo. Dan aku berharap di pertandingan berikutnya Amad Diallo bisa lebih berkembang lagi ya, terutama di musim ini di bawah asuhan Ruben Amorim, karena Amad juga masih sangat muda, prosesnya masih sangat panjang, dan dia masih bisa berkembang lebih baik lagi, masih bisa dimaksimalkan lagi potensinya. Harusnya memang seperti itu, harusnya dia jadi pemain reguler lah di bawah Ruben Amorim. Siapa lagi? Menurutku di winger kanan di lini serang, ya yang paling bagus ya Amad Diallo men. Nggak ada lagi. Coba siapa yang bisa lebih skillful, lebih simple pergerakannya dan lebih sulit diprediksi selain Amad Diallo? Ya nggak ada. Ya Amad Diallo ini memang harus jadi pemain reguler dan masih bisa lebih bagus lagi dari yang sekarang. Masih bisa berkembang lagi potensinya. Keren lah. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United telah mengadakan pembicaraan dalam beberapa minggu terakhir dengan kelayakan untuk melakukan langkah pada bulan Januari terkait Jared Brandwhite. Oke, sebetulnya kemarin kan Manchester United sudah memberikan statement bahwa dia tidak akan melakukan pembelanjaan atau perombakan skuad yang mana itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan itu sudah terjadi di era Erik ten Hag. Tapi kalau kita melihat situasi dari Jared Brandwhite, memang kemungkinan untuk mendatangkan pemain ini masih ada. Karena yang pertama, untuk pemain di lini pertahanan, khususnya di center back, itu masih krisis menurutku. Harry Maguire kontraknya mau habis. Dia posisinya juga masih cedera kabar terakhirnya ya. Lalu Victor Lindelof, dia juga cedera bersama timnas kemarin, timnas Swedia. Terus yang terakhir Jonny Evans. Jonny Evans ini meskipun tidak cedera,
tapi dia ini pemain berusia 36 tahun loh bro. Nggak bisa diharapkan sewaktu-waktu tersedia. Iki pemain paling tua, bahkan biar Ruben Amorim sih jadi pemain, Johnny Evans sih kita tahu ngelawan Ruben Amorim loh, musuh beragam biyen tahun 2012 2013. Saiki dhek sik main Ruben Amorim lawan iku dadi pelatih anjir. Ya harusnya sih mendatangkan back baru. Apalagi sistem 3-4-3 membutuhkan 3 back murni ya. Maka dari itu Jared Brandwaite ini menurutku ya salah satu kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan sangat penting bagi kedalaman skuad Manchester United. Tapi kembali lagi ya, pihak dari manajemen juga harus lebih pintar lagi dalam menyesuaikan harga. Karena di bursa transfer sebelumnya, Everton meminta harga sekitar 75 juta. Memang lama, dan untungnya Manchester United juga tidak memenuhi keinginan dari Everton. Akhirnya beralih ke opsi lain dan berhasil mendatangkan Matthijs de Ligt dengan harga yang lebih terjangkau, dengan pengalaman yang lebih banyak dan kualitas yang lebih tinggi menurutku. Kalau di bulan Januari memungkinkan untuk mendatangkan Jared Brandwaite, akan menjadi tambahan amunisi yang sangat bagus bagi Manchester United. Tapi sebelum ke arah situ, nah proses negosiasinya nanti yang menurutku akan cukup sulit. Nah, mengingat Everton juga agak mata duitan memang ya, apalagi kalau pemain yang diincar oleh Manchester United itu mesti naik harganya. Mesti gak ngotak lah kalau mata harga itu. Ngawur aja deh. Bareng dituku flop. Wah. Janganlah. Menurutku manajemen sudah lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih efisien dalam melakukan pergerakan maupun perburuan untuk mendatangkan pemain. Ya kita tunggu saja ya, nanti progresnya seperti apa. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United telah meminta Ruben Amorim untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari skuad yang diwarisinya daripada mengandalkan banyak pemain baru. Tidak mungkin ada anggaran transfer yang signifikan tersedia pada bulan Januari untuk membentuk kembali tim utama. Meskipun operasi perekrutan Manchester United sekarang dijalankan oleh Dan Ashworth dan juga Jason Wilcox, Ruben Amorim akan memiliki suara dalam hal pemain yang masuk dan keluar pada musim panas mendatang. Oke, ini sudah semakin memperjelas ya bahwa Ruben Amorim mungkin selama 3 tahun nanti tidak akan mendapatkan dana sebanyak era Erik ten Hag. Nah, era Erik ten Hag sudah menghabiskan sekitar 600 jutaan. Dan selama 3 tahun sepertinya Ruben Amorim tidak akan mendapatkan support sebanyak itu. Mungkin akan lebih dibatasi dan lebih efisien dalam pembelian pemain. Nah, pemain mana yang benar-benar dibutuhkan. Jadi tidak akan ada perombakan besar-besaran. Ruben Amorim harus bisa memaksimalkan skuad yang ada untuk saat ini. Ya meskipun kemarin kalau kita lihat dari sesi latihan pertama Ruben Amorim terlihat sangat intens dan cukup meyakinkan bahwasanya dia bisa mengelola dengan baik para pemain-pemain warisan dari era Erik ten Hag. Meskipun ini masih belum skuad secara keseluruhan ya, karena para pemain beberapa juga masih belum kembali ke Carrington, masih bersama timnasnya masing-masing. Tapi aku melihat dari sisi pelatihan kemarin mulai ada chemistry dan para pemain tampak sangat menikmati, sangat fokus dan ingin maju bersama Ruben Amorim. Ya aku harapannya sih seperti itu. Tapi intinya di sini kita akan melihat kemampuan terbaik dari Ruben Amorim dalam mengelola pemain, dalam memaksimalkan pemain yang ada. Terlepas nanti ada pembelian pemain seperti tadi Jared Brandwaite. Ya kalau pembelian 1-2 pemain mungkin masih oke lah dan masih bisa diterima oleh pihak manajemen. Tapi kalau langsung rombak full squad, wah sampai 600 juta kayaknya nggak mungkin. Kayak Chelsea semuanya dihabisi diganti dengan pemain-pemain baru, nggak mungkin. Pihak manajemen juga nggak mau rugi yang terlalu besar, dikit-dikit rombak, dikit-dikit rombak. Wah ya gembuk. Dodolan sedurung payu wis gua
ganti produk. Wah, istilahnya kan seperti itu. Kamu punya usaha toko, karyawannya diganti, manajernya diganti. Oh, nggak cocok kita jualan kayak gini. Ini buang semua produknya. Saya ada produk baru yang lebih menjanjikan. Kita harus beli ini. Nggak bisa. Manajemen di bawah kepemilikan Ineos nggak akan seperti itu sistemnya. Justru Ruben Amorim ini didatangkan untuk memaksimalkan pemain yang ada dan nggak harus bela beli belinya pun harus ke pemain yang pernah dilatih sebelumnya. Iya, sama aja kayak Ten Hag. Nggak jadi Ajax United, jadi Sporting United. Waduh. Nggak. Ya mari kita tunggu saja ya nanti untuk inovasi, gebrakan, dan pendekatan yang dilakukan Ruben Amorim terhadap para pemain ini seperti apa. Karena menurutku dia lebih menguasai dari sisi pendekatan ya. Dan harusnya Ruben Amorim PR pertama yang harus diselesaikan adalah menangani situasi ruang ganti. Harus bisa menghandle para pemain, harus bisa mengambil hati para pemain. Akhirnya kalau hatinya sudah tersentuh, nah, dia sudah percaya dengan pelatih. Nah, disuruh apapun, diberikan instruksi apapun, itu pasti akan nurut. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Leny Yoro secara pribadi telah mengincar pertandingan Manchester United melawan Arsenal pada tanggal 4 Desember sebagai pertandingan di mana ia ingin dimasukkan dalam susunan pemain inti. Tetapi ia juga kemungkinan akan mendapatkan kesempatan bermain sebelum pertandingan tersebut. Memang kalau kita lihat Leny Yoro ini meskipun pemain yang secara usia masih muda, berusia 18 tahun, tapi dia memiliki ambisi tersendiri terkait kebutuhan individunya ya. Maksudku dalam artian progres, dalam artian menit bermain, tampil secara reguler. Dia ingin sekali untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang Leny Yoro. Karena di musim ini dia masih sangat jarang mendapatkan menit bermain, baru tampil di pramusim sudah cedera. Akhirnya selama Premier League, Europa League, Carabao Cup dia masih belum bisa berpartisipasi, dan harapannya kembali lagi ya di bawah Ruben Amorim dia tampaknya sangat menjanjikan dan akan menjadi pemain reguler karena dia sudah mendapatkan posisi yang ideal untuk Leny Yoro sebagai bek tengah kanan. Menurutku itu akan menjadi posisi idealnya. Tinggal nanti menjaga kebugarannya, meningkatkan kualitas individunya. Kalau dua itu bisa terpenuhi, ya tampil sebagai pemain reguler menurutku akan datang dengan sendirinya gitu loh. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain terkait berita tadi, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.